warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan presentasi tugas besar mata kuliah Creative Thinking in Business. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Fitri Ramawati. Saya Angela Adelia Arisa. Saya Fiska Maya Saptari. Saya Nisa Rizky Dewanti. Saya Dimas Raffianto Anugrah. Yang pertama, kami akan bahas tentang infografis permasalahan yang kami bahas, yaitu kebersihan perusahaan. Yang pertama, problem. Kenapa memilih fenomena ini? Karena kebersihan lingkungan perusahaan berpengaruh terhadap penyebab atap bocor. Sampah yang berserakan mengakibatkan hewan-hewan liar berdatangan, merusak, dan mengkhawatirkan membawa virus penyakit. Kenapa ketika hujan atap perusahaan bocor? Karena genting perusahaan pecah. Kenapa genting perusahaan pecah? Karena banyak kucing yang berlari-lari di atas genting. Kenapa di atas genting ada banyak kucing? Karena ada tikus yang tinggal di atap perusahaan. Kenapa ada tikus yang tinggal di atap perusahaan? Karena ada sisa-sisa makanan di tempat sampah yang bisa dimakan oleh tikus. Kenapa sisa-sisa makanan di tempat sampah bisa dimakan tikus? Karena tempat sampah di perusahaan tidak ditutup dengan rapat. Adapun idea dari kelompok kami, yang pertama ada value, yaitu peraturan dengan menutup sampah dengan rapat dan rapi, menjaga kebersihan rumah produksi dengan tidak meninggalkan sampah yang berserakan. Selanjutnya ada concern. Perusahaan bekerja sama dengan pengangkut sampah sehingga sampah dapat diangkut dengan rutin dan tidak akan membuat kerugian terhadap perusahaan. Dan yang ketiga ada improvement, yaitu tempat sampah yang difasilitasi penutup otomatis menjadi alternatif tercepat dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada solusi. Dengan gagasan baru ini diharapkan semua pegawai perusahaan bisa lebih memperhatikan lingkungan perusahaan lebih baik dalam menjaga kebersihannya, dan dibantu juga dengan terciptanya tempat sampah penutup otomatis yang akan dikembangkan dengan ditambahkan pembakaran di dalamnya, sehingga tidak akan terjadi menumpukan sampah dan akan meminimalisir. Selanjutnya ada acceptance, tempat sampah otomatis dan pembakar otomatis untuk memudahkan membersihkan sampah perusahaan mereka, sehingga tidak perlu khawatir dengan sampah yang akan menumpuk dan berserakan yang akan menimbulkan sarang penyakit. Alasan mengapa mengangkat fenomena tersebut. Fenomena yang kami angkat untuk dibahas ialah tentang kebersihan lingkungan perusahaan. Hal ini didasari karena wabahnya virus COVID-19 yang sedang ramai dibicarakan dan sedang mewabah ke seluruh dunia. Virus COVID-19 sendiri berasal dari pasar siput di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Karena suatu hal kecil yang tidak terlalu diperhatikan menimbulkan masalah yang besar, yaitu menjaga kebersihan, kurangnya menjaga kebersihan hewan-hewan, pegawai maupun toko penjualan yang berada di lingkungan tersebut, menimbulkan sebuah virus penyakit baru. Seperti virus flu dan pilek, virus corona atau COVID-19 ini menyebar melalui tetesan atau droplets ketika seseorang batuk atau bersin. Tetesan mendarat di permukaan benda dan menempel di tangan orang lain, kemudian menyebar lebih jauh. Mereka menyentuh tangan mereka yang terinfeksi mulut, hidung, atau mata mereka. Virus lalu dengan mudah masuk ke saluran pernafasan. Oleh karena itu, salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan untuk melindungi diri sendiri adalah menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci dengan sabun dan air atau gel pembersih tangan, dan juga menjaga lingkungan dengan rajin membuang sampah, membersihkan tempat sampah, dan merawat kebersihan mesin produksi. Melihat dampak yang diberikan oleh virus tersebut sangat merugikan banyak orang di dunia, sehingga perlu ditekankan bahwa sangat penting untuk diperhatikan karena menjaga kebersihan sangat berdampak besar pada sebuah perusahaan. Kami memutuskan untuk mengangkat fenomena ini dengan tujuan bahwa hal kecil yang dapat merubah menjadi petaka yang besar, yang artinya hal kecil menjaga kebersihan sangatlah penting, karena dengan tidak adanya kebersihan yang dijaga, di sanalah bakteri ataupun virus akan berdatangan dan menimbulkan bagaimana penyakit yang berbahaya, bahkan dapat membunuh siapapun. Metode yang kami gunakan dalam melakukan fact-finding adalah observasi, yaitu merupakan proses penelitian mengamati situasi dan kondisi yang terjadi. Karena dengan mengamati situasi yang ada, kami dapat melihat awal permasalahan berasal dari mana dan dapat langsung teratasi dengan baik. Dari masalah kerugian besar rumah produksi kue kering, didapatkan beberapa penyebab terjadinya kerugian tersebut. Di antaranya adalah atap perusahaan bocor, kue tidak enak, pengerjaan lambat, pelanggan yang kecewa, pegawai tidak bertanggung jawab, pegawai tidak ahli, dan pemilihan bahan baku yang kurang tepat. Permasalahan yang kami pilih untuk dibahas adalah atap perusahaan bocor.
Selanjutnya, metode yang kami gunakan dalam melakukan problem finding adalah root cause analysis. Karena dengan menggunakan root cause analysis, kami dapat mengidentifikasi masalah dari awal permasalahannya dan dapat diselesaikan secara detail. Semua permasalahan terjabarkan dengan baik, berawal dengan 5 why, yang dimana mencari akar permasalahannya, lalu dilanjutkan dengan fishbone, apa saja cause dan efeknya, lalu diakhiri dengan matriks diagram, di mana hal ini dapat diputuskan masalah apa yang sangat berdampak besar terhadap permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, metode yang kami gunakan dalam melakukan idea finding adalah synectics. Alasannya, karena dengan menggunakan metode synectics, kami ingin mendengarkan seluruh masukan anggota kami, sehingga kami bisa menggabungkan ide-ide yang ada dan menimbulkan sebuah ide yang baru. Selanjutnya, alasan mengapa solusi itu yang kami tawarkan. Dari hasil diskusi yang kami dapatkan, solusi yaitu sebuah gagasan baru, hal kecil berdampak besar, yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan menjadi kebersihan. Dengan gagasan baru ini, diharapkan semua pegawai perusahaan bisa lebih memperhatikan lingkungan perusahaan lebih baik dalam menjaga kebersihannya, dan dibantu juga dengan terciptanya tempat sampah penutup otomatis yang akan dikembangkan dengan ditambahkan pembakaran di dalamnya, sehingga tidak akan terjadi penumpukan sampah dan akan meminimalisir timbulnya suatu penyakit. Karena gagasan yang kami tekankan adalah untuk selalu menjaga kebersihan dalam melakukan hal-hal kecil yang berdampak besar. Selanjutnya, seberapa besar solusi tersebut dapat diimplementasikan? Cukup besar untuk dapat diimplementasikan karena kami hanya membutuhkan beberapa orang yang paham dalam bidangnya untuk mengimplementasikan gagasan yang telah kita buat. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengkomersialkan hasil penemuan tersebut? Media apa yang akan kita gunakan? Banyak perusahaan yang pastinya akan membutuhkan tempat sampah otomatis dan pembakaran otomatis ini untuk memudahkan pembersihan sampah perusahaan mereka. Dengan menggunakan alat ini, perusahaan yang akan menggunakan tidak perlu khawatir dengan sampah yang akan menumpuk dan berserakan yang akan menimbulkan serang penyakit dan berdatangnya hewan-hewan seperti kucing ataupun tikus. Selain itu juga menghemat tenaga dari pegawai sehingga mengefisienkan waktu untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.